lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya Autofam TV. Nah, kali ini Angel mau nge-review salah satu mobil keluarga yang paling banyak diminatin sama orang-orang ya. Ini kalau ada stok ini tuh biasanya langsung cepet banget lakunya nih. Tapi sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan skip video sampai habis ya. All the choices you made, would you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, would you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? Again, 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 again. Oke, langsung aja kita mulai untuk review dari Toyota Innova 2.0G tahun 2018. Untuk warnanya dia warna abu-abu gitu ya. Untuk kuncinya nih, untuk tampilan kuncinya kayak gini ya. Jadi dia emang masih colok tuh. Nah, ini untuk kunci buat nyalain ya. Kita langsung mulai dari bagian depannya dulu. Untuk tahun 2018 berarti dia udah reborn ya. Jadi modelnya udah beda nih. Kalau untuk yang model lama, model barong gitu dia tahun terakhirnya di 2015. Kita langsung lanjut dari bagian lampunya dulu. Untuk lampunya dia masih halogen ya. Kalian bisa lihat di sini lampunya masih bohlam. Untuk bagian bawahnya pun untuk dari lampu fog lamp maupun lampu sein dia masih bohlam semua. Dan untuk tarikan list chrome-nya nih, kalau kalian lihat, ini tarikan list chrome-nya kan di grill ya, tapi dia nyambung nih sampai bagian lampu sini, pinggiran lampu. Jadi itu dia nyambung ke situ. Terus untuk grillnya sendiri di bagian tengahnya itu dia ngikutin warna body ya. Jadi warnanya sama-sama abu-abu gitu. Hitamnya ada di bagian bawah sini. Dan untuk corner sensornya tidak ada. Oke, kita lanjut ya untuk bagian mesinnya nih. Untuk cc-nya di 2000 cc. Kalau 2000 cc berarti ini yang bensin ya. Kalau diesel dia di 2.4. Untuk mesinnya dia udah dual VVT-i dan kondisinya kalian gak perlu khawatir karena di Autofam ngejamin mobil ini bebas banjir, tabrak, kilometer asli, dan kalian bisa cek dulu ya ke dealer resminya di Toyota. Cuman di bagian atasnya dia itu belum ada peredam. Ini tuh kabelnya, kabel buat ini ya, air wiper tuh. Untuk penyangganya dia ada di bagian depan kanan. Kalau misalnya dari driver dia ada di bagian kanan ya. Tapi kalau misalnya kalian buka dari sini berarti ada di sebelah kiri. Kita lanjut ke bagian sampingnya yuk. Oke, lanjut lagi ya untuk bagian sampingnya. Kalau dari bagian samping, Innova ini lumayan panjang ya karena dia 3 baris untuk 7 seat. Tapi sebelum kita bahas ke belakang-belakangnya, kita bahas dulu nih dari bagian bannya dulu. Untuk bannya dia pakai ukuran 205/65, untuk ringnya di ring 16. Untuk velgnya dia satu warna aja ya, warnanya warna silver. Terus di bagian sampingnya dia ada emblem dual VVT-i-nya. Untuk spionnya dia ada elektrik, di bagian sampingnya ada dilengkapi juga sama lampu sein ya. Lalu di bagian atas dia ada talang airnya nih. Untuk talang air dia warnanya hitam gitu ya. Terus bagian bawahnya dia ada aksen silverannya nih di bagian bawah sini. Ini list chrome sih lebih tepatnya ya. Lalu di bagian kiri itu baru ada tangki bensin ya. Jadi di bagian kanannya nih kosong. Terus kita lanjut coba ke belakang. Oke, lanjut lagi ya. Ini untuk bagian belakangnya sebelum kita masuk ke bagian interior. Di bagian belakangnya yang atas itu paling atas itu adalah antena ya. Antenanya dia udah modelan hiu, jadi udah nggak model yang tarik sampai panjang banget gitu. Terus ini ada head mount stop lamp di bagian tengah, ada spoilernya juga. Untuk wiper belakang juga ada ya, udah lengkap semua pokoknya. Di bagian stop lampnya, untuk stop lamp sama ya, dia masih di halogen nih, jadi masih bohlam semua. Terus di bagian tengahnya ini ada emblem Toyota. Kalau untuk emblem Innova-nya ada di bagian kiri. Bagian kanan ini untuk emblem Kijang dan 2.0G dari tipenya ya. 2.0G berarti ini bensin ya, udah kelihatan nih. cc di 2000. Di bagian bawahnya ini ada kamera mundurnya juga nih. Ini kamera mundur di bagian bawah. Sensor belakang itu ada juga sama lampu reflektor. Kita coba buka bagasinya ya.
Untuk bagasi bukannya manual. Dan ini dia tuh masih lengkap juga nih, emergency kit segala macamnya masih lengkap. Untuk headrest yang belakang ini ada di bagian kiri sini sama kunci-kunci ya. Jadi kalau misalnya mau duduk bertiga baru tuh dipasang headrestnya. Untuk tutupnya pun masih manual. Tapi untuk kondisinya sih dijamin masih bagus banget, masih mulus banget. Tapi kita langsung lanjut dulu nih ke bagian interiornya. All the choices you made, did you make them? Oke, kita lanjut untuk bagian interior dari Toyota Kijang Innova Reborn 2.0G tahun 2018 ya. Untuk interiornya ini tuh bisa dilihat cukup mewah juga sih ya untuk Innova ini. Kita lanjut dari bagian kursinya dulu. Untuk kursinya dia masih fabric seat ya, jadi joknya emang dia nggak kulit. Dan untuk warnanya itu dia antara perpaduan warna coklat sama hitam. Untuk pengaturan kursinya nih, untuk bagian slidingnya ada di bagian bawah. Untuk pengaturan ininya, senderan kursinya ini ada di bagian samping ya. Kalau penumpang kiri depan ada di bagian kiri itu berarti. Untuk bagian door trimnya ini dia masih hard plastik ya. Ini masih hard plastik, sampai untuk handle pintu bagian dalamnya pun dia pakai plastik nih. Untuk pengaturan kaca yang auto baru kaca driver aja, yang lainnya masih manual. Terus di bagian sini ada tombol untuk lock unlock, terus ada tombol untuk windows lock. Ada pengaturan untuk spionnya udah elektrik juga. Di bagian bawah ada cup holder, ada door pocket, ada speaker juga. Dan di bagian kanan ini kalau dibuka ada cup holdernya lagi ya. Di bagian bawah ada tombol untuk sensor parkir, terus ada tuas buat buka kap mesin sama tangki bensin. Untuk tangki bensin dia ada di bagian kiri. Kalau untuk setirnya, kita bahas dulu dari tombol yang ada di bagian kiri ya. Tombol di bagian kiri ini ada pengaturan untuk mode head unitnya. Jadi kalau kalian mau denger radio atau mau pakai bluetooth bisa juga nih. Di bagian kiri ini ada pengaturan untuk volume. Di bagian bawah ada tombol untuk kalau kalian udah sambungin dulu ya, tapi ya handphonenya ke bluetooth. Ini buat angkat telepon atau reject telepon bisa nih. Kalau untuk MID-nya tombolnya ada di bagian kanan sini yang tulisannya display. Kalian bisa ngeliat untuk average-nya, terus settings-nya, ini kalian bisa ngeliat aja nih. Dan di bagian bawahnya itu ada tulisan odometer. Odometernya itu untuk kalian ketahuin berapa sih jarak tempuh mobil ini. Untuk jarak tempuhnya dia di 38.900 km. Tapi kita jamin kilometernya asli nggak ada gulung-gulungan ya. Di bagian kiri ini ada pengaturan untuk wiper depan, wiper belakang. Kalau bagian kanan ini untuk pengaturan lampunya. Kalau untuk pengaturan setirnya ada di bagian bawah sini ya. Dan untuk pengaturan setirnya pun dia udah tilt dan teleskopik. Tinggal kunci lagi. Terus kita lanjut ke bagian tengahnya nih. Oke, ini untuk head unitnya, layarnya dia nggak terlalu besar, tapi kalau dibilang kecil banget juga enggak ya. Sebenarnya pas sih ukurannya segini. Di sini kita pencet dulu untuk menunya. Nah, ini untuk tampilan menunya kayak gini ya. Kalau kalian mau ke aplikasi, pencet aja yang di tengah sini. Kalau kalian mau denger radio atau mau pakai bluetooth bisa juga. Mau pakai aux atau mau pakai SD card juga bisa ya. Kalau mau pakai aux atau SD cardnya ada di bagian kiri nih colokannya ya. Di bagian bawahnya ini ada pengaturan untuk AC-nya. Untuk pengaturan AC-nya dia masih model puter gini ya. Untuk fan-nya dia ada di bagian tengah sini. Kalau temperatur ada di bagian kanan. Bagian kirinya ini untuk posisinya. Kalau di bagian bawah ini ada eco mode, power mode. Terus untuk bagian bawahnya lagi tuh baru ada power outlet nih. Power outletnya ada di paling bawah sini. Dan di bagian bawahnya ini ada laci ya. Ini lacinya sebenarnya cukup banyak sih. Ini laci yang agak gede, terus ini yang agak kecil-kecilnya. Untuk persneling dia transmisinya ini yang automatic ya. Di bagian tengah ada cup holder lagi satu, tapi kalau di bagian pinggir tadi tuh udah ada dua ya, dan di bagian bawah pun juga ada gitu. Jadi udah cukup banyak. Ini rem tangan masih manual. Terus di bagian tengahnya, ini kalau kalian buka ada console box ya. Untuk console boxnya juga dia nggak terlalu besar. Di bagian atas ada sun visor. Untuk sun visor dia cuma dilengkapin kaca aja, jadi emang nggak ada lampunya. Untuk lampunya cuma ada di bagian atas tengah sini aja nih. Ini untuk lampu tengahnya. Ada tempat penyimpanan kacamata juga. Terus untuk bagian dashboardnya pun dia masih hard plastik ya. Dan kalau kalian lihat nih, ini tuh bagian dashboardnya agak naik gitu nih kalau ke bagian supir ya. Di bagian bawahnya ini ada dua laci. Ini laci yang pertama, ini laci yang kedua. Oke, Angel lanjut ke bagian tengahnya ya. Kalau di Innova itu di bagian tengahnya bisa 23 orang, dan di bagian belakangnya itu bisa untuk 2 orang dewasa. Tapi sebenarnya kalau dipaksain bisa duduk bertiga juga ya. Cuman agak sempit nih. Jadi lebih bagus ini tuh mobilnya, kalau satu mobil itu untuk 7 seater gitu.
Untuk posisi duduknya Innova ini untuk posisi standarnya ya. Posisi duduknya enak, gak terlalu tegap, dan ini tuh masih luas nih. Bagian legroomnya masih luas, bagian headroomnya masih luas. Gak heran ya kalau misalnya Toyota Innova itu jadi salah satu mobil keluarga terfavorit yang paling laris manis gitu. Terus selanjutnya lagi nih, untuk bagian door trimnya sebenarnya hampir sama ya kayak di bagian depan. Cuman untuk pengaturan kacanya dia belum auto nih. Jadi masih turuninnya masih manual, dipencet sampai kebuka gitu. Untuk nutupnya juga sama. Di bagian bawah ada door pocket, ada cup holder, ada speakernya juga. Di bagian depan ini ada pocket belakang, bisa ada gantungan juga nih. Untuk gantungannya dia maksimal di 4 kilo ya. Di bagian atasnya ini ada rear cooler belakang nih, kalian bisa nyalain. Jadi kalau duduk di belakang jangan khawatir bakalan kepanasan karena ini ada AC-nya juga yang di bagian belakang ya. Baris ketiga pun sama, dia ada AC-nya di bagian tengah sini. Cuman kalau di bagian belakang dia tetap ngikut dari bagian tengah ya nyalanya. Jadi nggak bisa nyalain sendiri gitu. Di bagian atas ini ada lampu baca. Jadi lampu bacanya tuh dia di tengah. Terus di bagian bawahnya ada power outlet lagi ya. Untuk power outletnya dia di 12 volt. Untuk karpetnya pun ini masih karpet bawaan, tuh ada tulisan Innova-nya juga. Dan kalau misalnya duduk di bagian belakang Innova tuh nggak terlalu sempit ya. Jadi untuk orang dewasa pun masih bisa masuk, kakinya juga masih bisa duduk dengan baik gitu. Oke, jadi gimana nih guys? Kan udah lihat ya untuk review dari Toyota Innova 2.0G tahun 2018. Buat kalian yang penasaran sama pajaknya ini sekitar 5 jutaan. Dan untuk harga OTR-nya itu masih sekitar 270-an untuk harga cash-nya ya. Untuk harga kreditnya bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net atau bisa juga langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Nanti untuk alamat showroomnya Angel taruh juga di bagian deskripsi di bawah. Buat kalian yang pengen kepo Instagram Angel juga bisa langsung follow aja @angel_autofam. Tapi kalian jangan lupa nih ya buat like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu. Bye. All the choices you made, would you make them again?